Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Jeng mabuk. Ceren mengintip Agah dan Jeng. Kemudian Ceren masuk ke kamar Jeng. Ceren berkata bahwa Jeng tidak kasihan dan peduli pada bayinya dan malah lebih banyak mengeluarkan air mata untuk Cemre daripada anaknya. Cemre menghampiri Ceren. Cemre berkata bahwa dia melihat video Ceren. Ceren menjawab, "Apa aku menyakitimu? Apa kamu merasa kesal karena aku menjadi korban?" Cemre berkata, "Ceren, apa yang kamu katakan? Aku sangat terpukul ketika melihat video itu. Aku tidak terpikir bagaimana Senis mengancammu dengan kehormatanmu. Betapa tercelanya ini." Ceren menjawab, "Aku telah mengalami semua yang tidak bisa terfikirkan olehmu. Apa yang akan berubah? Apa kamu akan mulai mencintaiku karena aku korban?" Cemre berkata, "Ceren, kamu adalah adikku. Aku sangat mencintaimu." Ceren tertawa dan berteriak, "Dia mencintaiku. Dengarkan aku, Istanbul yang kejam. Kakakku mencintaiku. Tidak ada orang yang mencintaiku. Semua orang mencintaimu. Ibuku, Zivan, Tuan Agah, Jeng, Nedim, bahkan Damla mencintaimu. Kamu adalah putri yang semua orang ingin jadi pahlawan." Siapa Ceren? Ceren meninggal. Bahagia, tidak bahagia, apa dia punya masalah atau tidak, siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Kakak, kamu juga tidak peduli. Cemre berkata bahwa ibunya, Zivan, nenek, dan dia mencintainya. Ceren menjawab, "Benarkah? Apa kamu benar-benar mencintaiku? Kakak, kapan terakhir kali kamu membuatku merasakan cinta darimu? Apakah kamu mencintaiku ketika aku serakah pada uang? Saat aku jatuh di kaki Tuan Agah ketika aku menginginkan hidup lebih baik, apa kamu mencintaiku? Hatimu ini tidak menerima Ceren kakak, hatimu tidak menerima Ceren apa adanya. Kamu malu menjadi saudaraku, kamu mencoba mengubahku, kamu ingin aku terlihat sepertimu. Bisakah kamu mencintaiku dengan kesalahanku?" Cemre berkata, "Apa kamu memberiku kesempatan? Ketika aku melangkah padamu, kamu mendorongku, aku meraih tanganmu, aku ingin membawamu lurus. Apa yang kamu lakukan? Kamu melemparku." Ceren menjawab, "Ini masalahnya. Tolong mengerti kakak, ini masalahnya. Semua orang tidak harus menjadi kamu. Semua orang tidak harus baik sepertimu. Menurutmu apa ini permainan? Kamu telah membangun dunia untuk dirimu sendiri. Apa menurutmu Nedim begitu baik sehingga kamu mengambil tangannya dan menghidupkannya kembali? Menurutmu Jeng yang kamu nikahi dan mencintaimu sangat baik? Tidak. Tidak ada yang baik. Bahkan ayah dari bayiku." Cemre berkata, "Apa? Ayah dari bayiku apa?" Agah datang ke hotel Senis. Agah bertanya apa yang disembunyikan Senis darinya. Nadir melarang Oya dengan rencananya karena itu beresiko. Oya berkata, "Jika targetnya besar, resikonya tinggi. Dia adalah kartu truf terbesarku." Ceren tidak sadar dan hampir berbicara bahwa bayinya itu dari Jeng. Cemre terus bertanya. Ceren langsung memeluk Cemre dan menangis. Cemre berkata, "Apa yang tidak aku tahu tentang bayimu?" Ketika Ceren akan menjawab, Nedim memanggilnya. Nedim menyuruh Cemre pergi. Cemre berkata, "Ceren akan memberitahuku sesuatu yang penting, Nedim." Nedim tetap menyuruh Cemre pergi. Cemre memohon pada Ceren. Ceren menyuruh Cemre pergi. Nedim berkata, "Kamu pikir apa yang kamu lakukan?" Agah terus bertanya. Senis berkata, "Cukup Agah, satu-satunya hal yang aku sembunyikan darimu itu adalah dosa anakku." Kemudian Agah menyuruh Senis menandatangani surat perceraian. Ceren berkata, "Apa kamu penasaran dengan ceritaku kenapa aku menikah denganmu?" Nedim menganggukkan kepalanya. Ceren berkata, "Senis yang melakukannya. Saat aku hamil dari Jeng, kita akan melakukan tes DNA. Dia membawaku ke hotel. Dia membuatku pingsan, mengambil videoku dengan laki-laki. Dia berkata, 'Jika kamu mengatakan bayi itu dari Jeng, jika kamu tidak menikah dengan Nedim, aku akan memberikan video ini pada keluargamu. Tidak akan ada yang mempercayaimu. Zivan ke penjara, ibumu pergi ke kuburan,' itu katanya. Dia mengancamku dengan keluargaku. Aku menerimanya Nedim, aku putus asa."
Jadi dengan bayi Jeng yang ada di perutku, aku harus menikah denganmu. Senis tidak mau bercerai dengan Agah. Senis berkata, apa cintamu berakhir dalam semalam? Agah menjawab, aku tidak mengerti. Dalam semalam, jangan membuatku tertawa Senis. Tidak ada yang tersisa darimu selain kebohonganmu. Tanda tangani untuk menyelesaikan ini. Jangan ganggu aku. Lalu Agah pergi. Senis berkata, kamu tidak bisa menyerah padaku Agah. Aku tidak akan membiarkan ini. Ceren berkata pada Nedim bahwa dia akan balas dendam pada Senis untuk anaknya. Ternyata Oya menggantikan bayi Ceren dengan bayi yang sudah meninggal pada hari di mana Ceren diracuni oleh Senis. Bayi Ceren masih hidup. Oya akan menggunakan bayi Ceren untuk rencananya. Ceren mendatangi kuburan bayinya. Ceren menangis lalu tidur di kuburan anaknya. Sambil mendengarkan rekaman perselingkuhan Senis, Ceren mengingat semua perlakuan buruk Senis padanya. Seher mendoakan Cemre yang pergi untuk wawancara kerja. Sementara Başak sedang mempersiapkan perlengkapan bayi. Lalu Oya datang. Başak menangis saat menggendong bayinya. Başak juga memberikan nama bayinya dengan nama Atlas. Başak sangat berterima kasih pada Oya. Oya berkata, kamu akan merawatnya dengan baik, tapi jangan lupakan kesepakatan kita. Kamu akan tahu apa yang terjadi saat waktunya tiba. Ceren menelepon Neriman dan bertanya tentang Agah. Neriman menjawab bahwa Agah di rumah tidak kemana-mana. Kemudian kurir datang, lalu Ceren memberikan paketnya. Nadir memberitahu Oya bahwa Senis mencari tahu masa lalu Oya sampai panti asuhannya. Nurten menelepon Başak dan menanyakan keadaannya. Kemudian Nurten mendengar suara bayi. Nurten berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Başak. Başak menjawab, ibu, aku membuat keputusan. Kami akan datang ke rumah besar. Nurten sangat senang mendengarnya. Namun Başak tidak ingin bekerja sebagai pembantu di rumah Karacay. Oya datang menemui Senis dan memperingatkan bahwa Senis tidak akan menemukan masa lalunya. Saat Oya pergi, Oya melihat Ceren lalu Oya menguping. Ceren berkata, giliranku. Percayalah, aku tidak akan terburu-buru jika kamu tidak mengusikku. Tapi aku pikir waktumu telah tiba, dan kamu pikir aku tidak bisa, tapi aku melakukannya. Hari ini ayah Agah akan mendengarkan rekaman yang aku miliki. Kurir sedang dalam perjalanan. Senis terkejut dan panik. Ceren berkata, aku bilang jangan sakiti aku. Ayah Agah akan mempelajarinya. Sangat menyakitkan apalagi itu keluar dari mulut Nedim. Maaf, aku ingin tinggal di sini dan menikmati momen ini, tapi aku tidak bisa melewatkan hiburan di rumah. Lalu Ceren pergi. Senis panik lalu menelepon Seher. Senis meminta Seher untuk mengambil paket yang diberikan pada Agah. Senis beralasan bahwa paket itu miliknya dan tidak sengaja diberi nama Agah. Jeng curiga dengan Yusuf dan apa yang dibicarakan Yusuf tentang Nedim di telepon. Kemudian Jeng datang dan berkata, Yusuf sedang melakukan sesuatu. Nedim berkata bahwa dia melakukan pekerjaan besar dengan Yusuf, dan Nedim merasa bahwa dirinya benar. Jeng mengingatkan Nedim. Nedim berkata, apa karena aku melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan? Jeng menjawab, kamu masih mengatakan itu. Lihat, pekerjaan ini lebih besar darimu. Aku dan perjuangan kita. Aku mengatakan ada pekerjaan yang mencurigakan Nedim. Kamu tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Kamu akan menghancurkan perusahaan. Nedim membela Yusuf dan berkata bahwa Jeng hanya ingin menghancurkannya dan menjadi pahlawan di perusahaan. Jeng menjawab bahwa dia akan membuktikannya. Nurten berkata pada Agah bahwa dia ingin pensiun untuk merawat putri dan cucunya. Namun Agah melarang Nurten berhenti. Agah berkata bahwa Başak bisa datang dan menetap di sini dengan anaknya. Nurten berterima kasih pada Agah. Saat Cemre akan masuk ke ruangan Pak Junei, Cemre mendengar bahwa Nedim membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Cemre marah tidak ingin pekerjaannya lalu pergi. Haldun memberitahu Agah tentang proyek Yusuf dan Nedim. Haldun berkata bahwa Jeng menyuruhnya untuk menyelidikinya. Damla izin bertemu dengan teman-temannya pada Zivan. Kemudian Damla bersin. Zivan bertanya keadaan Damla. Damla berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu Damla pergi dengan Zivan. Pekerja menelepon Jeng bahwa perusahaan Yusuf mencurigakan. Dia berkata bahwa tidak ada aktivitas komersial selain membeli tanah. Jeng menyuruhnya untuk menyelidiki
menyelidiki lebih dalam lagi. Seher menanyakan Agah pada Nurten, lalu Nurten memberitahu bahwa putri dan cucunya akan datang. Kemudian kurir datang. Senang memberikan paketnya pada Nurten, lalu Seher mengambilnya. Seher berkata, Nyonya Senis menelepon dan berkata sebuah paket akan datang dan dikirim atas nama Tuan Agah karena kesalahan. Lalu Ceren datang melihat paket itu di tangan ibunya. Ceren pun langsung mengambilnya. Cemre menelepon Nedim dan marah. Nedim berkata bahwa dia hanya ingin membantu. Cemre menyuruh Nedim untuk tidak mengganggu dan tidak ikut campur dalam pekerjaannya lagi. Lalu Jeng datang dan bertanya. Cemre berkata bahwa dia pergi untuk wawancara kerja. Jeng menyarankan Cemre untuk melakukan hal yang Cemre sukai, yaitu bernyanyi. Jeng berkata, jangan menunda, jangan biarkan hal itu hilang saat kamu memiliki kesempatan. Cemre berterima kasih pada Jeng, lalu Cemre pergi. Seher memberitahu Senis bahwa Ceren mengambil paketnya. Senis panik dan berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri dan mengambil paketnya. Saat Cemre sedang mencari pekerjaan, Cemre bertemu temannya Ozge. Cemre sangat senang. Cemre terus memeluk Ozge. Kemudian Ozge menyuruh Cemre untuk duduk. Ozge menanyakan tentang pernikahan Cemre. Cemre berkata bahwa dia sudah bercerai. Senis datang ke rumah Karacai. Cihangir melarangnya, namun Senis tetap masuk. Cihangir menelepon Agah, lalu Agah datang. Agah marah pada Cihangir. Senis bertanya pada Nurten di mana Agah, lalu Senis masuk ke ruangan Agah. Agah datang. Nurten berkata bahwa Senis ke ruangannya. Agah meminta sesuatu yang Senis sembunyikan, namun Senis tidak mau. Agah berkata, karena kamu kesini secara pribadi, ada sesuatu yang tidak ingin aku lihat, bukan? Berikan padaku. Lalu Agah merebut paket itu. Senis memohon untuk tidak menyalakan rekamannya. Kemudian Nedim dan Ceren datang. Senis terus memohon pada Agah. Lalu Agah menyalakan rekaman itu. Ketika rekaman itu sedang diputar setengah, Nedim merebutnya. Agah marah dan menyuruh Nedim memberikan rekaman itu. Namun Nedim tetap tidak mau. Kemudian Agah pingsan. Ozge mengajak Cemre bekerja bersamanya. Cemre sangat senang. Senis menyalahkan Ceren. Ceren memberikan isyarat pada Senis untuk diam. Senis sengaja dan berkata, dia mengirimkan rekaman pada Agah. Dia melakukannya untuk balas dendam padaku. Nedim bertanya. Ceren menjawab bahwa Senis berbohong. Senis berkata, apa aku menyangkalnya? Kamu datang ke hotel dan mengirimkannya sendiri, bukan? Nedim bertanya lagi pada Ceren. Ceren menjawab bahwa Senis memfitnahnya. Seher memberitahu Cemre Agah jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ceren berkata, Nedim, kamu mengambil telepon dan menghapusnya sendiri. Nedim menjawab, lihat Ceren, kamu sangat marah pada Senis. Aku mengerti kamu punya alasan, meskipun menyakitkan, itu tidak menyakiti orang yang tidak menyebabkannya. Pamanku ada di dalam, pamanku sedang berjuang hidup dan mati. Jika sesuatu terjadi padanya, dan kamu terlibat, aku tidak akan melihat air matamu, aku akan menyakitimu Ceren. Senis dan Ceren beradu mulut, lalu Nedim melerai mereka. Kemudian dokter datang. Dokter berkata bahwa kondisi Agah baik-baik saja dan besok bisa pulang. Lalu Nedim menyuruh Senis pergi, namun Senis tidak mau. Nedim tetap menyuruhnya pergi. Nedim terus meminta penjelasan pada Ceren. Ceren menyuruh Nedim menanyakannya pada Oya. Zivan mengajak Damla pergi ke rumah sakit, namun Damla tidak mau. Damla bingung karena tidak ada siapa-siapa di rumah. Senis memohon pada Seher untuk mengambil rekaman itu di ruangan Agah. Kemudian Damla ke ruangan Agah dan menemukan rekaman itu. Seher datang lalu melihat rekamannya ada di tangan Damla. Damla bertanya. Seher beralasan sedang mencari Ceren. Seher mengecek kondisi Damla karena Damla terus batuk. Lalu Seher mengambil rekamannya dan membawa Damla ke kamarnya. Nedim menelepon Oya untuk mencari tahu siapa yang terlibat dalam masalah ini. Ceren panik dan terus meyakinkan Nedim bahwa Oya terlibat. Seher menelepon Senis memberitahu rekamannya sudah ditemukan. Senis menyuruh Seher untuk mengirimkannya lewat Zivan. Kemudian Neriman datang dan bertanya apa yang di tangan Seher. Seher menjawab bahwa bukan apa-apa. Nedim mengancam akan menceraikan Ceren dan mengusirnya dari rumah jika Ceren terlibat. Kemudian Oya datang. Oya menyelamatkan Ceren dan mengakui bahwa dia yang mengirimkan rekaman itu. Nedim marah dan bertanya alasannya. Oya tidak menjawab lalu pergi. Ceren mengejar Oya dan bertanya alasan Oya menyelamatkannya.
Oya menjawab, berdoalah, berkatku kamu selamat. Jika bukan karena aku, Nedim akan mengusirmu. Ceren berkata, terima kasih. Tapi ingat ini, ada sesuatu tentangmu yang menggangguku. Aku akan mencari tahu itu. Oya pergi, Ceren menariknya dan berkata, kamu tidak bisa menyingkirkanku dengan mudah. Oya menjawab bahwa Ceren berhutang padanya, lalu Oya pergi. Cemre datang dan menanyakan keadaan Agah. Nedim berkata bahwa kondisi Agah baik-baik saja. Ceren berhenti melihat ruangan bayi. Ceren menangis. Nedim datang. Ceren berkata, Nedim, ini menyakitkan. Aku tidak tahu bagaimana menjadi ibu. Aku tidak bisa hidup. Tapi aku sangat merindukannya. Aku merindukan wajahnya yang tidak bisa aku lihat. Aku ingin tahu suaramu yang tidak bisa aku dengar. Aku ingin tahu tentang bau yang tidak bisa aku cium. Aku kira rasa sakit ini tidak akan pernah hilang. Ada kehampaan di dalam diriku. Ini sangat menyakitkan, Nedim. Kemudian Cemre melihat Nedim sedang memeluk Ceren. Cemre menahan tangis lalu pergi. Jeng terus menyelidiki Yusuf, lalu Cemre meneleponnya. Cemre menyuruh Jeng ke rumah sakit dan memberitahu Agah mengalami serangan jantung. Zivan menghampiri Damla dan menanyakan keadaannya. Damla menyuruh Zivan pergi karena Seher akan datang. Zivan berkata, Damla, apakah ibuku mengatakan sesuatu padamu? Kenapa kamu gugup? Lalu Seher datang. Zivan bertanya, apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Namun Seher tidak menjawab dan menyuruh Zivan membawa rekaman itu ke Senis. Saat akan memberikan rekaman itu pada Zivan, rekamannya hilang. Seher memberitahu Senis. Senis pun panik dan tetap menyuruh Seher mencarinya. Jeng datang ke rumah sakit dan menanyakan kondisi Agah. Ceren menceritakan apa yang terjadi pada Jeng. Lalu Ceren mengajak Nedim pulang. Jeng dan Cemre menginap di rumah sakit. Kemudian Jeng datang ke ruangan Agah dan memeluknya. Jeng bertanya. Agah menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa. Agah meminta Jeng untuk cepat-cepat mengurusi kepulangannya dari rumah sakit. Agah berkata, panggil Nedim untuk datang ke rumah. Aku memiliki urusan yang terputus dengannya. Seher mencari rekaman itu. Kemudian Neriman menemukannya. Seher langsung mengambilnya lalu memberitahu Senis. Saat Agah pulang, Agah menanyakan Nedim dan Damla. Ceren berkata bahwa Nedim pergi ke perusahaan dan Damla sakit. Agah menyuruh Jeng menghubungi Nedim. Agah menemui Damla. Damla memberitahu bahwa Seher mengurusnya dan menjaganya. Lalu Agah mengejek badan Damla bau. Mereka tertawa lalu Agah pergi. Seher datang membawa jahe dan madu untuk Damla. Agah berterima kasih pada Seher. Damla mendengarkan percakapan Seher dan Agah. Ketika Seher masuk, Damla jutek pada Seher. Jeng marah karena Agah tetap bekerja. Jeng menyuruh Agah beristirahat. Jeng berkata bahwa dia akan mengurus liburan Agah untuk menikmati waktunya. Nedim memperingatkan Oya untuk menjauh dari keluarganya. Oya berkata, kita adalah saudara. Kamu dan aku adalah saudara. Semua menyambut Basyak dan bayinya. Ceren menahan air mata ketika melihat bayi. Basyak menyuruh Ceren menggendongnya. Ceren menangis saat Basyak mengambil bayinya. Zivan mengantarkan rekamannya pada Senis. Ketika Senis memutar rekamannya, rekaman itu berisi suara Ceren. Ceren berkata, surprise. Kamu pikir kamu sangat pintar, Senis? Sudah kubilang, ayah Agah akan mendengarkan rekaman itu. Sekarang carilah tempat untuk bersembunyi. Ternyata Ceren menyuruh Neriman mengambil rekaman itu dari Seher, lalu Ceren menukarnya. Ceren juga menyuruh Neriman untuk memberikan rekaman yang sudah ditukarkan pada ibunya. Kemudian Ceren mengirimkan rekaman itu lewat pesan pada Agah. Agah membuka pesannya. Akhirnya Agah mendengar pengakuan Nedim tentang perselingkuhan Senis dengan Mumtaz. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal, Hadi bye-bye.